Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku kelas 5? Ya, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya belajar walaupun di rumah. Ya. Kita bertemu lagi dengan Ustazah Intan dengan mapel pelajaran SKI. Babnya tentang apa, Kak? Ya, bab pertama atau pelajaran 1 adalah keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan kota Madinah. Sebelum Ustazah menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keperwiraan, ya, kakak-kakak tahu nggak apa arti keperwiraan itu? Nah, perwira itu artinya berani atau pahlawan, Kak. Berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Keperwiraan berarti keberanian atau kepahlawanan. Nah, itu artinya, Kak. Sikap perwira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan upaya yang sungguh-sungguh, Rasulullah berhasil membina masyarakat Madinah. Kehidupan masyarakat semakin baik. Madinah menjadi kota yang maju. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan tidak ingin Madinah semakin berkembang. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Nah, menghadapi rencana itu, Rasulullah segera menyiapkan pasukan yang gagah berani. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dapat menghalau serangan musuh. Dalam perang Badar misalkan, perang Uhud, dan perang Khandaq, Rasulullah telah menunjukkan contoh keperwiraannya dalam membela negara. Nah, ini Kak gambar kota Madinah ya saat ini ya. Di sini terdapat makam Rasulullah ya. Apa namanya yang orang-orang banyak yang haji, banyak yang umroh berebut masuk ke makamnya beliau ya. Di sekitarnya terdapat taman-taman raudhah yaitu taman-taman surga. Masya Allah. Siapa yang sudah pernah ke sana? Mungkin ayah bunda kalian ada yang sudah pernah ke sana ya. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke sana ya Kak ya. Ke rumah Allah, ke Baitullah Ka'bah, lalu kita berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kondisi kota Mekah saat ini. Kalau dulu tidak seperti ini Kak ya, padang pasir, sederhana sekali. Baik, kita lanjut. Baiklah, Ustazah akan menceritakan ya tentang keperwiraan beliau dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, di sini ada ini Kak ya, ada gambar ya, ada ini suasana perang zaman dahulu ya, bisa disebut ilustrasi ya. Oke, saya lanjutkan. Turunnya perintah untuk memerangi kaum kafir. Di Mekah, Allah perintahkan umat Islam untuk sabar dan memaafkan. Setelah hijrah, Allah mengizinkan bagi siapa saja yang dizalimi untuk membalas kezaliman tersebut. Maka, jika umat Islam diperangi, Allah izinkan untuk membalasnya dengan perang. Sebagaimana Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Quran surat Al-Hajj ayat 39 itu Kak, Allah mengizinkan untuk berperang melawan kezaliman orang-orang kafir.
Nah, bagaimana strategi Rasulullah dalam perang Badar ini? Nah, perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pasukan Rasulullah menghadapi musuh dengan gagah berani. Mereka tidak gentar meskipun jumlah mereka 1:3. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, tahun 2 Hijriah, bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di desa Badar. Mengapa dinamakan Perang Badar? Karena terjadi di desa Badar, sebuah desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang yang memiliki persenjataan lengkap. Sementara itu, kaum muslimin dengan senjata seadanya. Nah, strategi Rasulullah dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air. Penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang kafir Quraisy bernama Aswad bin As'ad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Usaha Aswad dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas. Nah, bagaimana kaum muslimin memenangkan perang itu? Bermula dari perang tanding, berubah menjadi perang massal. Dalam perang tanding, pihak Quraisy diwakili 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketiga orang Quraisy mati terbunuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tanding tersebut. Nah, tadi perang ini ya secara singkat sudah jelaskan pada perang Badar. Sekarang keperwiraan Rasulullah dalam perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Peperangan itu terjadi di Gunung Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu, peperangan ini dinamakan Perang Uhud. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy ingin membalas kekalahan di perang Badar sebelumnya. Kaum muslimin akhirnya mengetahui informasi bahwa kaum muslimin Madinah sedang berada dalam ancaman. Hal ini diberitahukan oleh Abbas, yaitu pamannya Nabi yang masih berada di Mekah. Dengan diam-diam mengirimkan surat kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin berkekuatan 700 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan 3000 orang. Selisihnya jauh Kak ya. 700 orang sama 3000. Wah, tidak ada separohnya. Semula Rasulullah menyiapkan 1000 orang tentara. Ketika tiba di Asyaud, 300 orang kembali ke Madinah dengan dipimpin oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Itu munafik ya Kak, Abdullah bin Ubay. Namun demikian, pasukan Islam tidak terpengaruh. Mereka tetap bersemangat. Semula, pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Mereka dibuat kocar-kacir, lari tunggang langgang meninggalkan arena perang. Pasukan Muslim mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang di atas itu turun gunung untuk mendapatkan harta rampasan yang berserakan di bawah, ya, yang disebut ghanimah Kak ya. Mereka melupakan pesan Rasulullah. Makanya
akhirnya sempat kalah waktu itu karena tidak perintah Rasulullah apapun yang terjadi tidak boleh turun, tapi mereka malah turun karena karena ingin mengambil harta rampasan tadi, berebut gitu. Ceritanya seperti itu. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih posisi. Khalid bin Walid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan Islam yang tewas. Karena tidak disiplin dan tidak mempedulikan perintah Rasulullah, pasukan Muslim nyaris mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah pun sempat terluka. Kafir Quraisy berhasil mematahkan semangat pasukan Islam dengan meneriakkan, kalau Rasulullah sudah terbunuh, Rasulullah sudah terbunuh, Muhammad sudah terbunuh. Nah, dalam posisi seperti itu, Rasulullah segera menarik mundur pasukannya ke atas bukit. Pasukan kafir Quraisy tidak dapat mengejar mereka. Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hamzah dan Mus'ab bin Umair beserta 70 orang pasukan gugur sebagai syuhada. Di antara sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud adalah yang pertama, tentara panah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah. Yang kedua, adanya kaum munafik yang mundur tidak mau berperang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan pasukan, peduli terhadap pasukan, dan memaafkan kesalahan pasukan yang tidak taat perintahnya. Itulah jiwa besar Rasulullah. Masya Allah. Nah, pada perang Khandaq, dalam peperangan ini ya, kaum muslimin sebanyak 3.000 orang. Sedangkan kaum Quraisy, ya, kaum kafir Quraisy berkekuatan 10.000 orang. Bandingannya selalu jauh, Kak, ya. Kayak 1:3, yang 313 pada perang Badar jumlahnya kaum kafir Quraisy banyak, Kak, ya, 1.300-an ya. Ini perang Khandaq, jumlahnya kaum muslim 3.000, Quraisy 10.000. Jauh selisihnya 7.000. Tapi atas pertolongan Allah, ya, dimenangkan oleh Allah. Pasukan kafir Quraisy berusaha menyeberangi parit. Ikrimah berusaha menerobos, tetapi dapat digagalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka mengepung kota Mekah selama hampir 1 bulan. Nah, melihat keadaan seperti itu, Nuaim bin Mas'ud minta izin kepada Rasulullah untuk menggunakan taktik memecah belah pasukan musuh. Dalam situasi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan badai dengan hujan deras dan udara yang sangat dingin. Pertahanan kafir Quraisy porak-poranda. Mereka berlarian meninggalkan kota Madinah. Rasulullah membiarkan mereka pergi. Akhirnya, pasukan Islam memperoleh kemenangan tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi janjinya menolong hambanya yang mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaannya. Nah, kakak-kakak tahu nggak ide siapa ini perang Parit ini? Kenapa kok dinamai perang Parit? Ayo, siapa yang mengusulkan ada ide perang Parit? Siapa, Kak? Ayo. Siapa? Salman Al-Farisi yang memberi ide gitu ya. Sehingga dinamakan perang Parit. Ya, perang Parit ini tidak terjadi pertumpahan darah, ya.
Jadi dimenangkan oleh Allah. Allah menurunkan hujan, angin, badai, sehingga sebelum berperang sudah porak-poranda. Ya, Masya Allah. Allah akan membantu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempertahankan agama Allah, tauhid, ya Kak ya. Baik, mungkin itu secara singkat penjelasan Ustazah kisah keperwiraan Nabi Muhammad SAW dari perang Badar, perang Uhud, dan perang Handaq. Ya. Ayo coba Ustazah mau tanya, keperwiraan apa tadi? Kepahlawanan. Ya. Jangan lupa Kak dibaca ya Kak ya bukunya. Ustazah paling seneng dah kalau baca sejarah ya. Buat apa? Biar kita lebih cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, dan menjadikan ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Hikmahnya kita berbuat baik, kita bisa meneladani Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Baik, itu saja dari Ustazah ya. Sampai ketemu pekan depan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.